Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Aziz Abdul Wahab selaku rektor di Universitas Zainul Hasan. Kepada Ibu Nur Fatim selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang sangat saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang senasib seperjuangan. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan ajaran agama Islam. Di sini saya Ivan Ramadhani akan melakukan presentasi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Langsung saja, ini ada peta imajinasi saya. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang tantangan pendidikan Islam di era Society 5.0. Langsung saja, yang pertama ada landasan pendidikan Islam, mencakup Al-Quran, sumber nilai dan moral. Yang kedua sunnah, penjelasan hukum. Yang ketiga ijtihad, pengembangan pemikiran. Nah, di sini pendidikan Islam memiliki dasar utama, yaitu Al-Quran yang tadi itu, sunnah dan ijtihad. Al-Quran menjadi sumber nilai dan moral dalam membentuk kepribadian manusia, sedangkan sunnah berfungsi sebagai penjelasan dan penguat praktik pendidikan. Sementara ijtihad itu digunakan untuk merespon persoalan baru, termasuk tantangan teknologi di era Society 5.0. Agar apa? Agar pendidikan Islam tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Nah, yang kotak yang kedua ini berisi tentang tujuan dan fungsi. Apa di sini tujuan dan fungsinya? Satu, membentuk insan kamil. Dua, mengembangkan fisik, mental, spiritual. Yang ketiga, pembentukan akhlak dan karakter umat. Yang terakhir, pewaris nilai dan budaya Islam. Ada juga penjelasannya di sini. Tujuan utama pendidikan Islam adalah yang tadi, membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek fisik, akal, dan spiritual. Pendidikan Islam ini hanya mencetak manusia cerdas, tetapi juga berakhlak. Fungsinya sebagai pewaris nilai dan budaya Islam, pembentuk karakter umat, serta penggerak pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan nilai dan keimanan. Nah, selanjutnya di kotak ketiga ini ada konsep Society 5.0. Yang pertama itu isinya human centered dan berbasis teknologi. Selanjutnya pemanfaatan AI, LOT, Big Data. Yang ketiga teknologi selaras dengan nilai kemanusiaan. Yang terakhir solusi masalah sosial. Di sini ada juga penjelasannya. Konsep Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan didukung teknologi canggih seperti AI, LOT, dan Big Data. Berbeda dengan Society 4.0 pada waktu itu, yang berfokus pada industri dan informasi. Society 5.0 menempatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan masalah sosial.
Di sini pendidikan Islam harus berperan agar teknologi digunakan secara etis dan bermoral. Selanjutnya di kotak yang keempat itu ada tantangan pendidikan Islam. Nah, di sini juga ada tantangannya ya. Berisi di dalam kotak perubahan teknologi yang cepat yang pertama, yang kedua lemahnya kualitas SDM, yang ketiga dualisme pendidikan agama umum, yang terakhir rendahnya literasi digital dan bahasa asing. Penjelasannya di sini tantangan pendidikan Islam di era Society 5.0. Pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan teknologi yang sangat cepat, lemahnya kualitas sumber daya manusia, serta masih adanya dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, rendahnya penguasaan teknologi dan berbahasa asing menyebabkan pendidikan Islam tertinggal dalam kompetisi global jika tidak segera beradaptasi. Yang terakhir, ini ada kompetensi yang dibutuhkan. Potensi yang dibutuhkan yaitu berpikir kritis, yang kedua problem solving, yang ketiga kreativitas dan inovasi, yang terakhir adaptif tanpa meninggalkan nilai spiritual. Nah, penjelasannya yaitu kompetensi yang harus dimiliki di era Society 5.0. Peserta didik dan pendidik dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis atau mampu memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif. Namun, kompetensi ini harus berjalan seiring dengan penguatan nilai spiritual dan akhlak. Dengan begitu, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan generasi cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara moral. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya Ivan Ramadhani mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.